Alhamdulillah rahmatullahi alaikum. Pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Mana' Khalil Al-Qattan rahimahullahu taala. Masih berkaitan dengan pembahasan asbabun nuzul. Insyaallah ada beberapa subtopik yang akan kita ulas pada kesempatan hari ini. Berhubung topiknya pendek-pendek. Yang pertama, ta'addudun nuzuli ma'a wahdatis sabab. Berbilangnya nuzul disertai satu sebab atau menyatunya sebab. Artinya ada satu sebab yang kemudian melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Atau ada beberapa ayat yang turun itu dikarenakan oleh peristiwa yang sama. Jadi bisa juga begitu ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Qad yata'addadu ma yanzilu was-sababu wahid. Terkadang berbilang yang turun sementara sebabnya satu. Wala syai'a fi dzalik, dan tidak ada masalah dalam hal itu. Ya tidak apa-apa gitu. Jadi jangan bingung, oh ini kan sebab turunnya ayat ini. Ada lagi yang bilang, oh bukan, itu sebab turunnya ayat ini. Ya, nggak perlu bingung, bisa jadi memang satu sebab itu untuk beberapa nuzul. Faqad yanzilu fil waqi'atil wahidati ayatun 'adidatun fi suwarin syatta. Terkadang turun dalam peristiwa yang satu beberapa ayat itu. Ya, ayat beberapa dalam surah-surah yang berbeda. Wa misaluhu, contohnya adalah ma akhrajahu Sa'id bin Mansur wa Abdul Razzaq wa Tirmizi atau At-Tirmizi wa Ibnu Jarir wa Ibnul Munziri wa Ibnu Abi Hatim wa Tabarani wal Hakim wa sahhahahu an Ummi Salamah. Jadi cukup banyak yang meriwayatkan ini. Ada Sa'id bin Mansur, ada Abdul Razzaq, At-Tirmizi, Ibnu Jarir, Ibnul Munziri, Ibnu Abi Hatim, At-Tabarani, Al-Hakim, dan beliau yakni Al-Hakim menyatakan ini sahih dari Ummu Salamah. Qalat, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la asma'ullaha dzikran nisa'i fil hijrati bi syai'." Wahai Rasulullah, tidak aku pernah mendengar atau aku belum pernah mendengar Allah menyebutkan an-nisa fil hijrati bi syai'. Di kalangan wanita ya, dalam hijrah sesuatu pun. Fa anzalallah, lalu Allah pun menurunkan, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Jadi kalau ada tanda titik-titik 3 itu al-ayah atau ila akhiril ayah, itu berarti maksudnya itu yang turun satu ayat lengkap, bukan hanya potongan itu ya. Karena di kelanjutan ayat ini, falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili. Ini katanya dengan hijrah ya. Kemudian ada juga riwayat lain, wa akhraja Ahmadu wan Nasa'i wa Ibnu Jarir wa Ibnul Munziri wa Tabarani wa Ibnu Mardawayh an Ummi Salamah qalat. Ini dalam redaksi yang lain ya. Ummu Salamah itu bertanya, ya Rasulullah, malana la nuzkaru fil Qur'ani kama yuzkaru rijal. Ada apa ini? Kita tidak disebut dalam Al-Qur'an, maksudnya kaum wanita, ya, kaum wanita. Kami ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkannya ar-rijal. Falam yarini minhu zata yaumin illa nida'uhu 'alal minbari wa huwa yaqul. Ya, dan tidak ada yang mengejutkanku dari beliau pada satu hari kecuali seruan beliau di atas mimbar, wa huwa qawlu, yakni ucapan innal muslimina wal muslimat ila akhir ayat. Maksudnya Nabi kemudian membaca ya
sebuah ayat, dan ini membuat Musalamah itu terkejut ketika mendengar. Nabi membaca ini dalam salah satu khutbah beliau di atas mimbar. Di sini disebutkan al-muslimina wal muslimat. Ya. Kan biasanya Al-Quran itu disebutkan jamak muzakkar salim, toh. Wallahu yuhibbul muhsinin, misalnya, toh. Wa'iddat lil muttaqin, itu kan jamak muzakkar. Bagaimana katanya kaum wanita ini? Biasanya kaum pria saja yang disebut. Padahal sebetulnya secara penggunaan kebahasaan ya ungkapan semacam tadi itu berlaku juga untuk wanita. Bukan hanya muzakkar tapi juga muannas. Namun Musalamah ini agaknya menginginkan spesifik. Bagaimana kalau yang turun itu bukan hanya jamak muzakkar salim lah, ya, gitu. Nah, ada lagi riwayat yang lain, wa akhrajal hakim an ummi Salamah aidan annaha qalat. Jadi bisa jadi Ummu Salamah ini juga, kalau semua riwayat ini benar, berarti Ummu Salamah tidak sekali dua kali bertanya dengan keinginan yang mirip, gitu. Dia berkata apa? Tagzur rijal wala tagzun nisa. Wanita berperang kaum lelaki itu, tetapi tidak berperang kaum wanita. Maksudnya perintah perang itu kan untuk pria. Ada kecemburuan lah kira-kira kalau begitu bahasanya, ya. Kemudian wa inna ma lana nisful miras, dan tidak lain bagi kami itu setengah harta warisan. Maksudnya dibandingkan laki-laki. Anzalallah, lalu turunlah firman Allah. Kalau dalam redaksi ini beberapa ayat yang disebut, ya. Jadi yang pertama di surah An-Nisa ini, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian mengangan-angankan apa yang dilebihkan oleh Allah dengannya sebagian kalian atas sebagian yang lain. Lirijali nasibum mimma iktasabu, bagi kaum lelaki itu ada bagian dari apa yang mereka upayakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban, dan bagi wanita pun juga ada bagian dari apa yang diupayakan. Al-ayah, artinya ini satu ayat yang turun. Demikian pula wa anzala, dan Allah juga turunkan dalam redaksi Al-Hakim ini, riwayat Al-Hakim, innal muslimina wal muslimat. Ya. Ini yang ada di dalam surat Al-Ahzab yang panjang itu kan. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, dan seterusnya, itu panjang sekali. Dan itu didampingkan laki-laki perempuan sampai akhir ayat itu. Fahadhil ayatus salas, ayat-ayat yang tiga ini nazalat ala sababin wahid, turun atas sebab yang sama. Ini pertanyaan Ummu Salamah. Dan kalau dia berkata kami, ini ada indikasi bahwa bisa jadi dia ini mewakili kaum wanita, ya. Kaum wanita misalnya berkumpul lalu coba tanyakan kepada Nabi SAW bagaimana perihal ini. Atau itu menjadi suara umum di tengah-tengah mereka, pertanyaan yang umum, bagaimana kami ini tidak pernah disebut sementara laki-laki banyak disebut di dalam Al-Quran. Dan bukan dalam satu dua kali, karena ini agak berbeda pertanyaannya, toh. Meskipun dengan nada yang maksud yang sama. Kalau tadi kan mempertanyakan tentang disebut dalam konteks hijrah. Lalu yang kedua bertanya tentang disebutkannya laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan bagaimana kiprah wanita itu, kesannya itu lebih sedikit dan bagiannya juga lebih sedikit. Jadi ada kiprah laki-laki dalam aktivitas ghazwah, perang, sementara kaum wanita tidak. Ya, ada kiprah laki-laki yang, atau ada bagian laki-laki yang lebih besar dari sisi warisan, ya, daripada perempuan, dan seterusnya. Nah, ayat-ayat yang tiga ini maksudnya yang pertama tadi itu di surah Ali Imran, kemudian yang kedua di suratul Ahzab, lalu yang terakhir di surah An-Nisa. Itu kata beliau di sini, Syekh Khalil ini, fahadhil ayatus salasu nazalat ala sababin wahid, atas sebab yang satu. Ini contoh saja, ya, contoh. Jadi turunnya
Al-Quran itu sebabnya satu, tetapi nuzulnya ada beberapa ayat yang berbeda. Bahkan bukan hanya berbeda ayat, berbeda surah juga. Ya. Baik, di topik ini kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pas ya, mudah lah ini ya. Kemudian yang kedua kita masuk taqaddumu nuzulil ayati 'alal hukm. Lebih dahulunya turun ayat terhadap hukum. Jadi ayatnya dulu turun terhadap hukum. Ya secara umum sih begitu. Namanya hukum itu kan tidak mungkin diberlakukan kalau ayatnya belum turun. Cuman maksud dari topik ini itu ayatnya itu turun jauh sebelum hukumnya. Atau misalnya gini, ayatnya turun di Mekah tetapi hukumnya baru di Madinah. Jadi relatif lama. Yazguru Zarkashi disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi naw'an yattasilu bi asbabin nuzul, satu jenis yang berhubungan dengan asbabun nuzul, yusammi yang beliau namakan, ya beliau menamakannya taqaddumu nuzulil ayati 'alal hukm. Ini ada dalam kitab beliau Al-Burhan. Wal misalul ladzi dzakarahu fi dzalik, contoh yang beliau sebutkan ya, di dalam topik itu, la yadullu ala annal ayata tanzilu fi hukmin khas, tidak menunjukkan bahwa ayat itu turun pada satu hukum khusus, tsumma la yakunul amalu biha illa muakhkhara, kemudian tidak ada amal tentangnya kecuali dengan diakhirkannya. Maksudnya kata beliau bukan begitu maksudnya ya. bukan berarti ayat itu turun dalam satu hukum tertentu, hukum khas ya, hukum A misalnya, lalu kemudian tidak ada pengamalannya kecuali nanti, bukan begitu. Terus apa maksudnya? Wa inna ma yadullu ala annal ayata qad tanzilu bilafzin mujmal. Ya, tidak lain itu menunjukkan bahwa ayat itu turun dengan lafaz yang global, mujmal. Yahtamilu aktsara min ma'nan, yang dia itu mengandung lebih dari satu makna. Jadi yang dikandung itu bukan hanya hukum A tadi. Ada A, B, C, D ya. Jadi ada banyak kandungannya. Tsumma yuhmalu tafsiruha ala ahadil ma'ani fima ba'd. Kemudian dimaknai penafsirannya terhadap salah satu makna, yaitu dibawa penafsirannya itu kepada salah satu makna yang ada setelahnya. Maksudnya adalah kita tuntaskan dulu ya. Fatakuna dalilan ala hukmin mutaakhir. Maka dia menjadi dalil atas hukum yang mutaakhir. Maksudnya begini. Sebetulnya kalau menurut Syekh Manna Al-Qattan ini, jadi ayat itu turun dengan membawa banyak hukum. Katakanlah ada hukum A, B, C. Hanya saja ada sebagian hukumnya itu baru terlaksana belakangan. Yang mutaakhir itu ada salah satu. Sementara yang lain-lainnya itu ya sudah diamalkan gitu. Kenapa beliau berpandangan begini? Itu agar tidak menimbulkan kesan ada ayat itu turun kemudian nganggur. Baru diterapkan itu, misalnya dia turun di Mekah, baru beberapa tahun baru diamalkan. Contoh begini ya. Ja'fil Burhan ya, terdapat di dalam Al-Burhan, nama kitab ini ya. Misalnya terkait ayat dalam surah Al-A'la ini. Wa'alam annahu qad yakunu nuzulu sabiqan 'alal hukm. Ini kata Az-Zarkashi ya. Ketahuilah bahwasanya terkadang nuzul itu mendahului atas hukum. Wa hadza qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka ya, qad aflaha man tazakka.
ayat ini kata Imam Az-Zarkashi, fa innahu yustadallu biha ala zakatil fitr. Ini ya di istidlal darinya atau ditunjukkan dengan ayat itu apa? Zakat fitrah. Itu zakat fitrah katanya. Dari mana dipahami bahwa itu zakat fitrah? Nah, itu ada riwayat memang ya. Rawal Baihaqi bisanadihi ila bin Umar annaha nazalat fi zakati Ramadan. Dia ada riwayat dari Ibnu Umar ya, oleh Imam Al-Baihaqi ya, yang sanadnya itu sampai kepada Ibnu Umar bahwasanya turun ayat itu turun tentang zakat Ramadan. Zakat Ramadan itu maksudnya zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah itu kadang disebut shadaqatul fitr, kadang disebut zakatul fitr, atau kadang juga disebut zakat Ramadan ya. Karena lazimnya kan dibayar di bulan Ramadan. Tsumma asnada marfu'an nahwah. Kemudian beliau juga, Imam Al-Baihaqi juga menyandarkan ya secara marfu riwayat yang senada. Jadi ada riwayat yang lain juga yang itu dinisbatkan secara marfu. Marfu itu berarti dinisbatkan kepada Nabi SAW. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, ini sebagian ulama mengatakan, la adri ma wajhu hadha at-ta'wil li anna hadhihi surata makkiyah ya wa lam yakun bi Makkah ta'idun wala zakah. Aku tidak aku ketahui apa bentuk takwil atau bentuk tafsir ini. Jadi ketika Ibnu Umar misalnya menyatakan itu adalah turun terkait dengan zakat fitrah, jadi ada ulama yang mengatakan saya tidak paham apa maksud penafsiran semacam itu. Mengapa? Lianna hazihi surah makkiyah, karena surah ini makkiyah. Walam yakum bi Makkah ta'idun wala zakah. Sementara tidak ada di Mekah itu atau belum ada di Mekah itu id, tidak pula zakat. Jadi, bagaimana bisa dianggap bahwa itu ayat tentang zakat fitrah? Maka kemudian Imam Az-Zarkashi membuat bab tadi itu. Jadi taqaddumun nuzul alal hukm ya, terlebih dahulunya nuzul ya terhadap hukum. Lebih dahulu ini sekali lagi bukan dalam rentang yang singkat ya, tetapi dalam rentang yang cukup jauh. Nah, kalau jawaban Al-Baghawi bagaimana? Wa ajaba Al-Baghawi fi tafsirih. Dijawab oleh Imam Al-Baghawi ya dalam tafsir beliau. Misalnya tafsir beliau itu yang dipakai Ma'alimut Tanzil ya. Bi annahu yajuzu ay yakuna an-nuzulu sabiqan 'ala al-hukm. Bahwa memang boleh ya, boleh bahwa turunnya ayat itu mendahului hukum. Lebih dahulu daripada hukumnya. Kama qala, sebagaimana firman-Nya ini di surah Al-Balad ya. La uqsimu bihadzal baladi wa anta hillum bihadzal balad. Ya, ada di situ ungkapan wa anta hillun. Hillun itu secara makna, salah satu maknanya itu adalah halal. Engkau halal di negeri ini. Halal itu maksudnya untuk berperang di dalamnya. Padahal kan asalnya itu kan tanah haram, tidak boleh berperang. Tetapi ada satu masa di mana Nabi itu dihalalkan untuk berperang di Mekah. Tapi itu kan nanti ya, beberapa tahun setelah hijrah. Nah, sementara fasuratu makkiyah, surah ini makkiyah. Wa zahara atharul hil yauma fathi Makkah. Dan baru tampak asar hil yang dimaksud itu ketika hari menaklukkan Mekah. Hatta qala alaihi salatu wassalam, sampai bersabda beliau ya, ini sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari Muslim ini, uhillat li sa'atum min nahar, telah dihalalkan bagiku satu saat di siang hari. Nah, gitu. Kan awalnya tidak boleh toh? Tidak boleh. Namanya tanah haram itu kan tidak boleh ada peperangan. Tapi kata Nabi SAW, uhillat, telah dihalalkan. Nah, kapan itu dihalalkan? Nah, itu ketika turun ayat surah Al-Balad itu, dan itu fasenya makkiyah.
Padahal peristiwa Fathu Mekah ini kan setelah hijrah, jadi cukup lama. Nah, itu tanggapan Al-Baghawi. Wa kadzalika nazzala bi Makkah. Demikian pula ayat yang turun di Mekah, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Akan dikalahkan al-jam'u, pasukan yang banyak, kelompok yang banyak, dan mereka mundur ke belakang. Ini di surah Al-Qamar. Qala Umar bin Al-Khattab, ya, berkata Umar bin Al-Khattab, kuntu la adri ayyul jam'i yuhzam. Aku dulu tidak tahu manakah kelompok yang akan dikalahkan itu. Falamma kana yaumu Badr, maka ketika terjadi hari Badar, tiba hari Badar, ini peristiwa perang Badar. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ia membaca ayat ini. Berarti yang dimaksud dengan al-jam'u ini adalah pasukan musyrikin. Padahal ayatnya sudah turun jauh-jauh hari sebelumnya. Maka kemudian Syekh Al-Qattan mengatakan, fa anta tara fi ma dzakarahu sahibul burhan, Anda bisa melihat pada apa yang telah disebutkan oleh sahibul burhan, ini Az-Zarkashi tadi. Sahibul burhan maksudnya penulis, ya, atau pemilik kitab Al-Burhan, bahwa an-sighata sababin nuzuli muhtamilah, bahwasanya sigat redaksi sabab nuzul itu muhtamilatun lis sababiyati walima tadammanathul ayatu minal ahkam, bisa mengandung sabab dan juga apa, artinya bisa mengandung apa yang disebutkan dalam sabab, tapi juga bisa mengandung apa, kandungan lain, berupa hukum-hukum yang lain. Ya, rawal Baihaqi bi sanadi ila Ibnu Umar annaha nazalat fi zakati Ramadan. Nah, ya. Tadi berdasarkan sabab nuzul ini, ya. Wal ayatul lati dzakaraha mujmalah. Sementara ayat-ayat yang beliau sebutkan itu mujmalah. Tahtamilu aktsara min ma'nan, mengandung banyak, ya, lebih dari satu makna. Au ja'at bi sighatil ikhbar, atau datang dengan redaksi ikhbar, ini memberikan kabar, amma yahdusu fil mustaqbal, tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Jadi bukan berarti ayat itu nganggur, bukan nganggur, ya. Jadi seakan beliau ingin mengatakan, jadi seperti tadi ayat apa al-lail, al-a'la, qad aflaha man tazakka. Sebetulnya secara keumuman lafaz itu kan tidak hanya zakat fitrah. Sungguh beruntunglah orang yang tazakka. Tazakka itu kalau makna umumnya yang dipakai itu ya membersihkan diri. Bukan hanya bukan hanya berzakat. Zakat itu kan hanya salah satu bentuk. Apalagi zakat fitrah. Lebih spesifik lagi, zakat saja itu sudah spesifik, tapi masih umum, masih banyak modelnya gitu. Zakat fitrah itu salah satu di antaranya. Sehingga sebetulnya berdasarkan kaidah yang sempat kita bahas dulu tentang al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ini juga bisa termasuk pembahasan ini. Jadi ayat ini sebetulnya berarti apa? Bukan hanya tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu salah satu, ya, kandungannya. Ya, itu maksud Syekh Al-Qattan di sini mengatakan bahwa bukan berarti ayat itu, ya, la yadullu ala annal ayata tanzilu fi hukmin khas. Ya, bukan berarti ayat itu turun berkaitan dengan hukum yang khusus. Ya, tetapi apa? Summa la yakunul amalu biha illa muakhkhara atau illa muakhkhara. Kemudian tidak ada pengamalan dengannya kecuali belakangan. Bukan begitu kata beliau. Wa inna ma yadullu ala annal ayata qad tanzilu bil lafzi mujmal.
Ya, tidak lain itu hanya menunjukkan bahwa ayat itu turun dengan redaksi yang mujmal, yang global. Yahtamilu aktsara min ma'na, yang dia bisa mencakup banyak makna. Tsumma yuhmalu tafsiruha ala ahadil ma'ani fi ma yakunu ba'd dalilan ala hukmi mutaakhir. Ya, kemudian dibawalah penafsirannya kepada salah satu makna itu. Ini kepada salah satu makna seperti tadi. Kalau Ibnu Umar mengatakan zakat fitrah itu sebetulnya hanya salah satu dari makna yang ada di dalam lafaz global tadi itu. Tazakka itu ya mujmal contohnya ya, sehingga ungkapan Ibnu Umar itu dimaknai sebagai apa? Salah satu bentuk penafsiran, bukan makna satu-satunya ya, bisa dipahami ya. Jadi bukan berarti ayat ini dalam rentang waktu diturunkan sampai turunnya syariat zakat fitrah, kemudian dianggap ayat ini nganggur gitu, tidak berfungsi, bukan begitu. Jadi sebetulnya sejak turun dia sudah maknanya sudah bisa dipakai ya, sudah berfungsi lah gitu. Makanya kalau kita lihat penafsiran para ulama tentang qad aflaha man tazakka itu juga tidak spesifik menyebut zakat fitrah. Misalnya kalau Imam Asy-Syaukani itu ya dalam tafsir beliau Fathul Qadir itu malah beliau maknanya umum, ai man tatahhara minasyirki, siapa yang membersihkan diri dari syirik. Nah, gitu ya. Fa amana billahi wa wahhadahu wa amila bi syara'ihi. Ini luas sekali maknanya. Jadi membersihkan diri dari syirik, beriman kepada Allah, mentauhidkannya, kemudian apa? Mengamalkan syariatnya. Jadi itu makna yang sangat global, gitu, sangat umum. Zakat itu hanya sebagian kecil dari makna itu, apalagi zakat fitrah. Demikian pula dengan contoh-contoh yang lain. Kemudian bentuk yang kedua kata beliau, kata Syekh Al-Qattan di sini, bisa juga sebetulnya ayat itu turun dalam redaksi pemberitaan. Namanya pemberitaan ya, jangankan terjadinya sekian tahun, bahkan banyak ayat dalam Al-Quran itu belum terjadi sampai Nabi wafat. Itu peristiwa tentang apalah misalnya hari kiamat, tentang akan jebolnya bentengnya Ya'juj Ma'juj misalnya, tentang akan menjelang hari kiamat itu akan keluarnya dabbah yang akan berbicara kepada manusia dan sebagainya. Itu semua belum terjadi. Okay. Tapi kan kita tidak bisa katakan bahwa hukumnya mutaakhir, karena memang ya itu bentuknya redaksi berita. Meskipun ada juga yang terjadi mutaakhir tapi terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti tadi peristiwa Fathu Mekah atau seperti peristiwa Perang Badar, atau yang contoh lain juga biasa digunakan itu peristiwa Romawi. Ya. Ayat-ayat awal Romawi itu kan, ayat-ayat surah Ar-Rum itu kan menyebutkan Alif Lam Mim gulibatir Rum, dikalahkan orang Romawi itu kan turun sebelum hijrah tuh ayat itu. Tapi kemudian ayat itu mengatakan wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun, bahwa mereka itu setelah kekalahannya akan balik mengalahkan, akan membalik keadaan itu menjadi pemenang. Fi bid'i sinin, bahkan Al-Quran sebutkan dalam bid'u sinin, dalam beberapa tahun. Bid'un itu kan ungkapan mulai dari apa? Angka di antara 2 dan 9 itu namanya bid'un. Kalau orang Arab bilang bid'u itu berarti biasanya kita terjemahkan beberapa tahun. Beberapa itu bukan 2 ya, di atas 2, tetapi tidak melebihi 9. Jadi bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Itu kalau mereka sebut bid'ah. Dan betul beberapa tahun setelahnya itu kan Romawi mengalahkan Persia. Wa hum min ba'di ghalahim sayaglibuna fi bid'i sinin wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu kaum mukmin juga bergembira. Nah, sebagian ulama menyebutkan itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah, bersamaan dengan kaum muslimin juga memenangkan perang Badar. Ya. Itu contoh ayat yang juga mirip seperti ini. Taqaddum, turunnya jauh di Mekah, tapi kemudian al-hukm itu baru terjadi beberapa tahun setelahnya. Jadi itu bagian dari ikhbar
ya, ikhbar amma yahdusu fil mustaqbal. Ya nggak masalah kalau kayak begitu. Kata Imam Al-Qattan di sini, jangankan yang seperti itu, yang bahkan Nabi wafat belum terjadi saja masih banyak. Nah, wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan mungkin? Jadi taqaddumu nuzulil ayah, lebih dahulunya turun ayat, maksudnya lebih dahulu jauh mendahului ya terhadap hukum. Karena yang namanya hukum itu ya tidak mungkin berlaku sebelum ayatnya turun. Pasti ayat dulu baru hukum. Tapi yang dimaksud di sini adalah jedanya jauh. Mudah lah ini ya. Kita lihat topik berikutnya kalau tidak ya. Ta'addudu ma nazzala fi syakhsin wahid. Berbilangnya apa yang turun terkait individu yang satu. Artinya ada satu orang tapi banyak ayat yang turun tentang dia. Nah, itu. Nah ini banyak biasa ya seperti ini. Qad yahdutsu li syakhsin wahidin minas sahabati aktsaru min waqi'ah. Terkadang terjadi pada individu yang satu dari kalangan sahabat itu lebih dari satu peristiwa. Wa yatanazzalul Qur'anu bi sya'ni kulli waqi'atin minha, dan turun Al-Qur'an berkaitan dengan setiap peristiwa itu. Fa yata'addadu ma nazzala bi sya'nihi bi ta'addudil waqa'i', sehingga berbilang apa yang turun ya dalam kaitannya dengan berbilangnya juga peristiwa itu. Contohnya apa? Wa misaluhu ma rawahul Bukhari fi kitabil adabil mufrad. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ini tambahan sedikit ya. Jadi kalau Al-Bukhari meriwayatkan selain dalam kitab sahihnya, itu harus disebut kitab apa. Jadi kalau hanya disebut akhrajahul Bukhari atau rawahul Bukhari, itu berarti maksudnya pasti sahih Bukhari. Karena kalau beliau meriwayatkan di luar sahih Bukhari, itu harus disebut kitabnya apa. Misalnya fil adabil mufrad atau fi tarikh ya, dalam kitab Tarikh Al-Bukhari itu harus disebut spesifik. Kenapa? Karena standarnya beda ya? Dan yang umat itu qabul apa namanya ya, sepakat untuk qabul itu adalah sahih Bukhari. Nah, tapi kalau yang lain Al-Adabul Mufrad atau Tarikh Al-Bukhari itu tidak seketat Sahih Bukhari. Makanya kalau disebutkan berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim itu kan punya kitabnya ya spesifik itu. Tapi kalau Al-Bukhari kan ada cukup banyak. Fi birril walidain, dalam topik birrul walidain, dalam kitab itu ada bab pembahasan tentang birrul walidain. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, ini tentang Sa'd bin Abi Waqqas. Dia cerita ini, Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu cerita. Nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi azza wa jalla. Telah turun tentangku 4 ayat dari kitabullah azza wa jalla. Apa itu? Yang pertama, kanat ummi halafat, pernah ibuku itu bersumpah alla ta'kul, bahwa dia alla ta'kula wala tashra, dia tidak akan makan, tidak dan juga tidak minum, hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya itu mirip yang dialami Mus'ab bin Umair. Nah, Sa'd bin Abi Waqqas juga mengalami itu. Pokoknya kalau kamu tidak meninggalkan itu agama, saya tidak mau makan, saya tidak mau minum. Sekarang pilih mana? Nah, saya atau Islam, kira-kira begitu ya. Nah, fanzalallahu ta'ala, lalu turun Allah Ta'ala menurunkan, nah, ini dalam surah Luqman ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Jika keduanya jahadak, meskipun sebetulnya peristiwanya kan hanya ibunya ini kan, tapi di sini disebutkan keduanya, maksudnya abawai.
sekiranya keduanya itu jahat, itu bersungguh-sungguh, berupaya keras, ya, untuk apa engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak ada ilmu tentangnya, fala tuti'uhuma, maka janganlah engkau menaati keduanya. Ya, namun ya, tidak menaati ini bukan berarti kita bersikap buruk kepada mereka, bukan. Karena ada perintah berikutnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bersamai mereka itu di dunia dengan ma'ruf. Ya. Pokoknya masalah ketaatan untuk bermaksiat saja yang tidak boleh. Selain itu wajib, ya. Nah, itu yang pertama. Wasani, ya, yang kedua, ayat kedua, ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, anni kuntu akhadtu sayfan fa'ajabani. Sungguhnya aku pernah mengambil sebilah pedang dan itu membuatku takjub. Pedang itu maksudnya bagus sekali lah begitu, ya. Dia sampai takjub dengan bagusnya. Faqultu ya Rasulullah. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, habli hadza sayf, berikanlah bagi untukku pedang ini. Fanazzalat, lalu turunlah ayat yasalunaka 'anil anfal. Ya, intinya itu ingin menegaskan bahwa harus keluar dulu humusnya. Ya, tidak boleh diambil begitu saja tanpa dituntaskan dahulu apa yang menjadi kewajiban atas ghanimah itu atau atas al-anfal itu. Kemudian yang ketiga, wasalisah anni kuntu marid, sungguhnya aku pernah mengalami sakit. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku pun berkata, wahai Rasulullah, inni uridu an uqassima mali afa usiya bisnis. Sungguhnya aku bermaksud untuk membagikan hartaku. Apakah aku boleh berwasiat dengan setengah? Maksudnya setengah harta mau dia wasiatkan. Faqal, lalu beliau bersabda, la, tidak. Artinya tidak boleh berwasiat separuhnya. Faqultu sulus, lalu aku mengatakan sepertiga. Fasakat, lalu beliau diam. Fakana sulusu ba'du jaizan, maka as-sulus sepertiga itu setelahnya boleh. Maksudnya turun ayat di situ, ya, nazala fil wasiyati qaulu ta'ala. Yang turun itu dalam konteks wasiat ini, kata Syekh Al-Qattan, tentang wasiat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya, walam ya'ti tasrihu binuzulil ayati fi nassil hadis, dan tidak ada tasrih, maksudnya yang menegaskan tentang sepertiga tadi itu. Sebetulnya tidak ada ayatnya, ya, dalam nas hadis itu. Meskipun nanti dalam redaksi yang lain kita akan temukan Nabi itu mengatakan as-sulsu was-sulusu katsir, ya, sepertiga, dan sepertiga itu saja sudah banyak. Tapi menurut Sa'ad bin Abi Waqqas, ayat surah Al-Baqarah 180 itu turun terhadap beliau. Ya, ini kan bisa jadi penilaian beliau juga keliru, bisa jadi toh. Tapi bisa jadi juga benar. Ini kan ungkapan subjektifnya Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu. Dia berkata bahwa ayat yang turun kepada kita itu ada 4 ayat. Begini. Jadi dia menduga bahwa ayat yang ketiga pun ini juga turun tentangnya. Warabi'ah, yang keempat, anni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Aku pernah minum khamar bersama kaum sekelompok orang dari kalangan Ansar. Fadaraba rajulun minhum anfi bi lihyi jamal. Lalu seorang laki-laki di antara mereka memukul hidungku dengan janggutnya unta. Ada janggutnya unta. Nah, intinya dia memukul
hidungnya apa namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya itu melakukan itu karena tidak sadar, itu mabuk gitu lah ceritanya lah. Intinya begitu. Jadi dia mabuk mukul gitu. Fa'ata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamr. Lalu aku pun mendatangi Rasulullah SAW, ya. Lalu Allah turunkan, ya azza wa jalla turunkan pengharaman khamar. Nah ini contoh, ya. Jadi satu sahabat ada banyak ayat tentangnya. Dan spesifik untuk yang terakhir ini kita tambahkan, bukan berarti ayat tentang khamar itu turun terhadap sahabat itu saja, ya. Karena memang kebiasaan khamar itu kan sudah lazim. Itu sudah, ya, namanya kalau ada tamu itu kayak kita zaman sekarang itu mungkin seperti suguhan teh lah. Itu biasa itu, ya. Kalau ada tamu ya disuguhkan dengan minuman itu. Jadi kalau menemukan riwayat lain bahwa yang minum itu sahabat A, sahabat B, sahabat C, itu biasa karena memang itu jamak dilakukan saat itu. Jadi banyak sahabat yang melakukan. Makanya kan ada riwayat lain itu yang sementara minum sudah nempel di bibirnya, sebagian sudah terminum, sebagian masih ada di gelas. Nah, itu turun juga ayatnya bersama pada peristiwa semacam itu toh. Jadi memang ayat khamar itu turun dalam banyak peristiwa. Bisa jadi pada saat yang sama banyak sahabat itu yang sedang minum gitu. Karena kan biasa di masa itu. Apalagi kan itu malam hari setelah Isya. Jadi sebelum ayat pengharaman total itu kan yang turun sebelumnya itu larangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi kalau sudah selesai sholat belum dilarang kan, logikanya begitu kan. Jadi selesai sholat Isya, sudah kalau mau minum belum dilarang memang waktu itu. Jadi lazim itu dilakukan. Makanya ketika ayat turun ada beberapa riwayat redaksinya itu berbeda-beda. Ada riwayat Anas, ada riwayat apalagi Ibnu Abbas, ada lagi riwayat Umar. Jadi banyak sekali riwayatnya. Wa yu'tabaru min hadzal qabil, bisa juga dikategorikan termasuk jenis ini, masuk dalam topik ini maksudnya muwafaqatu Umar radhiyallahu anhu. Muwafaqatnya Umar. Muwafaq ini ada istilah dalam ilmu usul tafsir namanya muwafaqat Umar. Maksudnya itu Umar itu terkadang ada ucapan beliau itu yang kemudian dimasukkan dalam ayat. Ada yang kontekstual, ada yang tekstual. Imam Suyuti itu menyebutkan ada 6, ada ulama lain menyebutkan sampai 20. Misalnya peristiwa di bagian surah Al-Baqarah tentang maqam Ibrahim yang dijadikan tempat sholat. Itu sebenarnya Umar pernah berkata, lawit takhazda mim maqam Ibrahim musalla. Ya, bagaimana kalau sekiranya wahai Nabi SAW engkau menjadikan maqam Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Nah, lalu turun ayat itu dalam surah Al-Baqarah itu kan, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, jadikanlah dari maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Jadi maqam Ibrahim itu dipakai untuk tempat maqam ya, bukan kuburan ya, maqam, tempat berdiri, bukan makam ya, maqam. Atau misalnya ayat-ayat tentang khamar itu kan juga Umar itu kan sebetulnya dalam itu berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami hukum tentang khamar, dan turun itu beberapa ayat itu. Sampai awalnya turun tentang ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu doa permintaannya Umar. Tapi belum diharamkan. Ayat itu hanya mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah bahwa pada keduanya itu ada dosa yang besar dan juga banyak manfaat. Jadi ketika menyebut dosa itu bentuknya mufrad, ketika menyebut manfaat bentuknya jamak, dan bukan jamak biasa tapi jamak muntahal, jumu. Ismun kabirun wa manafi'u linnas. Manfaatnya banyak sekali bagi manusia. Tapi satu dosanya itu besar, kabir.
Bahkan bukan hanya kabir, di berikutnya disebutkan ya wa ismuhuma akbaru min naf'ihima dan seterusnya ya. Lalu kemudian Umar masih berdoa lagi tuh. Berdoa lagi. Lalu turunlah ayat tentang apa? La taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Setelah itu Umar masih berdoa lagi. Jadi Umar masih berdoa lagi. Nah, turun ayat dalam surah Al-Maidah itu. Dua ayat itu ayat final itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan dan seterusnya. Sampai ayat yang keduanya itu di ujungnya fahal antum muntahun. Nah, setelah turun ayat itu Umar kemudian berkata intahaina rabbana intahaina. Jadi fahal antum muntahun. Itu contoh muwafaqah Umar. Ada lagi misalnya yang terkenal juga itu ayat tentang surah Al-Mu'minun yang Allah ceritakan tentang apa itu kronologis penciptaan kita itu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Jadi dari saripati tanah, kemudian nutfah, kemudian apa lagi? Summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kami jadikan nutfah itu sebagai 'alaqah ya. Kemudian jadikan 'alaqah itu sebagai mudghah. Kemudian mudghah itu kami lapisi lagi dengan jadikan lagi tulang belulang ya, dan seterusnya itu dia dilapisi lagi dengan daging. Panjang ayat itu. Lalu kemudian di akhirnya itu belum sampai akhir itu kemudian Umar berkata fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Meskipun ada riwayat lain yang menyebutkan itu Khalid ya. Khalid mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Padahal Nabi belum sampaikan ayat itu kepada mereka. Baru dibacakan tentang kronologis penciptaan itu, dari sini menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Baru sampai pada ayat summa ansha'na khalqan akhar. Lalu sahabat itu tadi ada yang menyebutkan Umar, ada yang menyebutkan Khalid. Ketika takjub dengan ayat itu lalu dia mengatakan apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu kemudian Nabi mengatakan, nah, tulis itu. Fakadzalika unzil. Seperti itu dia diturunkan. Jadi ungkapan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sahabat itu belum tahu kalau itu bagian dari ayat, tapi ketika dia ucapkan ternyata ayatnya memang bunyinya begitu, ya. Nah, itu oleh Imam As-Suyuti itu riwayatnya dari Umar. Sehingga kemudian di sini Syekh Al-Qattan mengatakan ya muwafaqatu Umar radhiyallahu anhu itu bisa dikategorikan termasuk dalam jenis ini. Faqad nazzala al-wahyu muwafiqan li ra'yihi fi iddati ayat. Ya, telah turun wahyu selaras dengan pendapatnya dalam beberapa ayat. Ya. Banyak ya. Kalau tadi kita ikuti pendajian sebagian ulama itu sampai 20 ayat. Ada juga sahabat Abdullah bin Umi Maktum, itu kan ayat tentang beliau juga cukup banyak ya. Ada yang beruntutan seperti surah Abasa wa Tawalla, itu ada belasan ayat turun di situ. Ada juga tentang uzur bagi orang yang tidak ikut perang itu karena dia misalnya salah satunya kan buta. Nah, itu tidak diwajibkan untuk berperang dan seterusnya. Jadi ada banyak ayat yang turun berkaitan dengan beliau. Wallahu a'lam bissawab ya. Sampai di sini ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Kalau ada yang ingin didiskusikan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya pembahasan kita. 3 topik saja dulu ya, yang terlalu banyak. Nanti bingung kalau terlalu banyak.
Saya biasanya jarang membahas lebih dari 3 topik, meskipun pendek-pendek sebetulnya. Nggak apa-apa ya, nanti pertemuan mendatang mudah-mudahan bisa 1 kali lagi, maksimal 2 kali ini. Mungkin 1 kali lah bisa ya. Kita tuntaskan pembahasan tentang topik sababun nuzul ya. Setelah itu kita masuk ke topik yang ke-7, nuzulul Quran ya. Kemarin sebenarnya saya sempat mau kejar nuzul Quran ini bulan Ramadan, tapi tidak cukup waktunya ya. Kita pernah off 1 kali itu ya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.